Nabi pun merinci setan ini sampai 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Hati-hati, ada 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Bahkan tidak jarang orang mengetahui bahwa di masjid pun ada setan. Sampai di masjid pun ada setan. Tugasnya 2. Pertama, menggoda orang sholat. Hati-hati, ya. Namanya khanzab. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 666. Ya, menggoda orang sholat sampai kata Nabi, lihat kalimat Nabinya. Ya, aqimus sufuf. Mulai rapatkan, luruskan saf kalian. Lihat, rapatkan dan luruskan saf kalian. Wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian ukuran lurus dan rapat ini jika bahunya sejajar, tumitnya menempel di garis lurus. Yang paling menarik, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan engkau berikan celah yang dengan celah itu setan bisa masuk. Anda bayangkan ada setan khusus menggoda orang sholat. Sampai bahasa Nabinya mengatakan, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu, maka setan ini akan mulai menggoda dengan membisikkan kepada Anda, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya silahkan kalau nggak percaya. Anda belum bertakbir, itu suasana kita masih biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, Anda mulai akan mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silahkan. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Anda bisa ingat motor, ingat mobil, ingat jemuran, Masya Allah. Bahkan silakan kalau nggak percaya, besok subuh masih bisa Anda ingat materi ta'lim malam ini. Hati-hati ya, begitu Anda takbir, ada setan menggoda Anda untuk tidak khusyuk dalam sholat. Padahal dia setan. Kalimatnya belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Ada. Bahkan kalau di masjid, ya, maaf pekerjaannya please menggoda DKM masjid. Hati-hati, awas, hati-hati ya, hati-hati. Ya, awas, masjid kalau belum dibangun semuanya semangat, gak ada masalah. Karena itu bentuknya nakirah, umum. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun masjid, nakirah, umum, menunjukkan semua orang ingin terlibat. Tapi setelah masjidnya jadi, bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ma'rifah. Dan kalimatnya jama'. Kalimat masjid pertama Al-Baqarah 114, posisi paling kanan di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah. Ditunjukkan kepemilikannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Anda mesti hati-hati. Kenapa dibentuk menjadi ma'rifah? Kalau masjidnya sudah terjadi, maka tidak mudah untuk mengisi ibadah di dalamnya karena ada setan yang terlibat di dalamnya. Makanya Anda jangan heran, bukan menggoda jamaahnya. Kalau jamaah itu gampang, nggak ada satu datang yang lain. Yang digoda orang yang dititipi oleh Allah untuk merawat masjid. Makanya silahkan cek, masjid kalau sudah jadi sebagus apapun, kalau pengurusnya tidak belajar fikih masjid, akan selalu terjadi masalah di dalamnya. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Itu khanzab namanya, setan masjid. Anda tidak kenal dengan setannya, maka sulit untuk mewaspadainya. Tapi ada lagi setan rumah, ada. Ya, jangan dikira di rumah nggak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya 3. Bahkan diantaranya disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri, sebelah atas sampai dengan ke tengah. Ya. Tugasnya ada 3. Hati-hati. Ya. Namanya dasim. Dasim. Perempuannya dasimah. Ya. Kan kalau perempuan pakai ta, kan? Ya? Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ketemu kan? Dasim laki-laki, perempuan dasimah. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Ya, masuk baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2 pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi gitu kan? Ya,
Padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan. Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dasim. Dasim. Makanya biasakan ketika Anda masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada atau tidak ada orang? Ya. Begitu Anda katakan Assalamualaikum, setan berkata, tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Ya. Katakan, biasakan, pulang dari sini, masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan. Assalamualaikum. Tidak dijawab, itu normal. Kalau dijawab, Waalaikumsalam, itu mungkin masalah tersendiri. Baik. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya Dasim. Dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama, seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya di situ. Hati-hati ya. Antum tidak amalkan itu yang mengganggu antum, yang sering jadikan dia hadir dalam mimpi buruk, yang sering menghambat antum dalam ibadah, sering tidak memberikan kenyamanan di rumah. Dia itu yang berlaku. Di antaranya, dia masuk pada minuman dan makanan. Antum tidak sebutkan nama Allah di dalamnya. Mau minum antum tidak menyebut nama Allah. Misal, kata Nabi, biasakan Anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Allah. Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, kalangan Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, thumma samillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan Dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam, baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan sholat fardu terlambat, padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 2 setan, belum yang lainnya. Ada setan di mall, ada setan pasar, namanya Misut. Ada setan di kantor, ada setan pada alat-alat kehidupan termasuk alat-alat musik, ada. Ya. Maka antum mesti kenali semua jenis setan ini. Bagaimana cara dia menggoda kita dengan segala turunan-turunannya.